Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annahu abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam fi lisani liyafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di sini. Salawat dan salam kita junjung kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri saya. Adapun nama saya adalah Upia Kartianti. Saya tinggal di Bogor. Kemudian saya kuliah di STAI Al-Arusan dengan jurusan manajemen haji dan umroh. Adapun tugas kali ini yaitu tentang implementasi 3 pilar filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam kehidupan maupun dalam keilmuan. Telah kita ketahui bahwasanya filsafat tidak hanya membahas hal-hal yang abstrak, tetapi menjadi dasar cara manusia itu berpikir. Dia memperoleh pengetahuan dan menentukan nilai dari pengetahuan tersebut. Nah, adapun dari ketiga pilar tersebut yang itu sama-sama saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama adalah pilar ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi yaitu membahas tentang hakikat atau apa yang dikaji. Dengan kata lain, ontologi itu menjawab pertanyaan apa yang akan dipelajari atau apa yang akan dianggap ada dan nyata. Nah, dalam konteks keilmuan, ontologi menentukan objek kajian suatu ilmu. Misalnya, dalam ilmu komputer, objek ontologinya adalah data, algoritma, sistem komputasi, dan proses pengolahan informasi. Nah, kemudian ilmu ini tidak membahas tentang syuur atau perasaan manusia itu secara mendalam. Nah, dalam konteks keilmuan, ontologi itu menentukan objek kajian suatu ilmu. Misalnya, dalam ilmu komputer, objek ontologinya adalah data, algoritma, sistem komputasi, dan proses pengolahan informasi. Ilmu ini tidak melibatkan, tidak membahas syuur atau perasaan manusia secara mendalam, melainkan fokus kepada sistem dan logika. Karena telah kita ketahui bahwasanya sangat berbeda antara komputasi yang buatan manusia dengan buatan Allah. Jadi tidak ada kaitannya dengan perasaan manusia itu sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ontologi itu dapat dilihat ketika seseorang menentukan apa yang dianggap penting atau nyata dalam hidupnya. Contohnya, seorang mahasiswa itu menganggap bahwasanya pendidikan sebagai hal yang utama. Ketika pendidikan itu sebagai fondasi dia untuk menjadikan ilmu sesuatu hal yang berguna untuk dia, itu akan menjadikan hal yang utama dan akan memandang kuliah, tugas yang diberikan, serta pembelajaran itu adalah suatu realitas yang harus dihadapi dan dijalani dengan serius, termasuk tugas-tugas yang diberikan oleh dosen-dosen yang ada di STAI Al-Arusan. Nah, itu tidak dijadikan sebagai beban untuk mahasiswa itu sendiri, tetapi dihadapi dengan dengan bersungguh-sungguh. Nah, kan manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah bisa. Nah, kemudian pembelajarannya itu harus dijalani dengan secara
dihadapi dengan serius. Nah, itu yang pertama adalah ontologi. Yang kedua adalah pilar epistemologi. Nah, apa yang dimaksud dengan epistemologi? Yaitu membahas bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan bagaimana kebenaran dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam dunia akademik, epistemologi itu terlihat dari metode yang digunakan untuk mendapatkan ilmu. Nah, seperti observasi, terus kemudian eksperimen, percobaan-percobaan, terus kemudian dari penelitian-penelitian, logika dan kajian pustaka dari beberapa ilmuwan. Nah, kemudian misalnya kita ambil contoh adalah ilmu komputer. Nah, ilmu komputer itu pengetahuan diperoleh dari pemrograman, terus kemudian pengujian sistem, terus kemudian serta analisis algoritma sebuah solusi sehingga dianggap benar jika dapat diuji dan menghasilkan output yang konsisten. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, epistemologi itu muncul saat seseorang belajar dari pengalaman. Contohnya, seseorang belajar dia mengatur waktu setelah dia mengalami kegagalan akademik. Misalnya dari kegagalan itu dia berusaha untuk mencoba. Seperti halnya ketika orang yang dia jatuh, dia akan bangkit untuk melakukan inovasi baru, seperti itu. Jadi tidak stagnan, artinya tidak berhenti pada kondisi kegagalan, tapi dia mampu bangkit dengan pengetahuan yang diperolehnya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pilar aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi itu membahas tentang nilai, manfaat, dan tujuan dari pengetahuan. Pilar ini menjawab pertanyaan untuk apa ilmu itu digunakan. Nah, dalam konteks keilmuan, aksiologi yaitu menekankan bahwa ilmu itu harus memberikan manfaat bagi manusia dan masyarakat. Contohnya, ilmu komputer itu tidak hanya digunakan untuk membuat aplikasi hiburan, tetapi dia dari ilmu komputer itu bisa bermanfaat untuk manusia, yaitu dia bisa memperoleh seputar informasi tentang kesehatan, seputar hal tentang pendidikan, terus kemudian bisa dari teknologi ini bisa mencakup hal-hal semua yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dengan keamanan data itu sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, aksiologi terlihat dari bagaimana seseorang menggunakan pengetahuannya secara etis dan bijaksana. Misalnya, kemampuan teknologi itu digunakan untuk membantu orang lain, bukan untuk penipuan atau penyalahgunaan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ilmu tidak hanya dinilai dari kecerdasannya, tetapi bisa dilihat dari nilai moral dan dampaknya. Nah, pada saat ini kita bisa mengetahui bahwasanya pentingnya keimanan dari seseorang tersebut. Karena kalau misalkan dia hanya menyandarkan kepada kecerdasan saja atau pengetahuan saja tanpa disertai dengan keimanan kepada Allah, tanpa disertai dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan teknologi itu akan disalahgunakan. Seperti itu. Adapun penutup, yaitu sebagai kesimpulan dari saya, bahwasanya ontologi itu menentukan apa yang akan dikaji, dan kemudian epistemologi itu menjelaskan bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dan aksiologi menilai untuk apa pengetahuan tersebut digunakan. Nah, ketiga pilar ini saling melengkapi dan
menjadi dasar penting kehidupan maupun keilmuan. Nah, dari sini, dari ketiga pilar ini, dengan memahami dan mengimplementasikan ketiga pilar dari filsafat ini, kita tidak hanya menjadi individu yang berilmu, tetapi juga bijak dalam menggunakan ilmu tersebut. Mungkin tentunya kita kalau sebagai seorang muslim itu mengutamakan, yang pertama adalah mengutamakan ilmu, yaitu kedekatan kita kepada Allah. Kalau misalnya seseorang ilmu agamanya bagus, tentunya dia bisa mengaplikasikan dari ilmu agama tersebut dan bisa mengkaitkan dari ketiga pilar tersebut, yang akan menyebabkan dia menjadi orang yang cerdas, berilmu, soleh, dan bermanfaat untuk umat. Sekian dari saya dari tugas implementasi dari ketiga pilar tersebut. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian kalau misalkan ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada salah itu dari kehilafan saya pribadi, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.